Kemudian beliau mengatakan man tawadda'a, barang siapa wudu nahwa wudu'i, seperti wudu'ku, ada wudu ini, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu, yang dia tidak membisiki, fihima, dalam 2 rakaat itu, nafsahu, dirinya sendiri, betul-betul khusyuk konsentrasi, dia sakit gigi, sakit. Tapi sholat itu bicara dengan Allah. La yuhaditsu fihima nafsahu, maksudnya dia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maksudnya betul-betul konsentrasi, tawajuh, tidak mikir perkara yang lain selain sholat. Ghufira, maka diampuni lahu baginya, ma taqaddama, perkara yang telah terdahulu, min dzambihi, dari dosanya. Rawal Bukhari wa Muslim. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man tawadda'a, barang siapa wudu, fa ahsana wudu'ahu, maka dia membaiki wudunya, tsumma shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, la yashu, yang dia tidak berbuat kelalaian, fihima, di dalam 2 rakaat itu, ghufira lahu, maka diampuni lahu untuknya, ma taqaddama min dzambihi, perkara yang telah terdahulu dari dosanya. Rawahu Abu Dawud. Wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul man tawadda'a, barang siapa wudu, fa ahsanal wudu, maka dia membaiki wudunya, tsumma qama, kemudian dia berdiri, fa shalla rak'atain, maka dia salat 2 rakaat, aw arba'an, atau 4 rakaat, syakka Sahal, ragu Sahlun, Sahal perawi hadis ini, rak'atain apa arba'an, yuhsinu, yang dia membaiki, fihima, di fihinna, dalam 2 rakaat atau 4 rakaat itu, rukuknya, wasujud, dan sujudnya, wal khusyu'a, dan khusyuknya, summa astaghfarallah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, ghafarallahu lahu, maka Allah mengampuni untuknya. Rawah Ahmad bi isnadin hasan. Kalau sholat semua kita sudah sholat, tapi la yashu fihinna, la yuhaddisu fihinna nafsahu, yatawajjahu fiha fi qalbih. Ini dalam hadis-hadis fadilah sholat ini banyak kita temukan kata-kata seperti ini, la yashu fihinna, yang dia tidak lalai dalam sholatnya, la yuhaddisu fihima nafsahu, dia tidak membisiki dirinya di dalam sholatnya, yatawajjahu fiha biqalbihi, dia tawajuh di dalam sholatnya dengan hatinya. Dalam Quran pun juga ada kata-kata seperti ini juga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, telah beruntung, telah berjaya orang-orang iman yang khusyuk dalam sholatnya. Alladzina hum fi salatihim daimun, orang-orang yang kekal di dalam sholatnya. Alladzina yuqimunus shalah, orang-orang yang menegakkan sholat. Hafidhu ala sholawat, jagalah sholat, dan sebagainya. Maknanya ini sholat yang dikehendaki ini bukanlah hanya sekedar sholat, tapi sholat yang betul-betul dengan tertibnya, betul-betul tawajuh hatinya dalam sholat itu. Maka 2 rakaat saja sudah menghapus dosa-dosa yang lalu. Ada orang mau pertandingan tinju, nanti pertandingan tinju, boxen. Pertandingannya ini cuman 1 jam, tapi untuk latihannya itu bertahun-tahun. Hari-hari dia latihan, mukulin
pasir, makannya dijaga, olahraga 12 jam tiap hari, bahkan kadang-kadang sampai lebih daripada itu. Dia latihannya itu wah Masya Allah, bertahun-tahun, sehingga dia menang di dalam pertandingan yang 1 jam tadi. Begitu juga sholat itu cuman 5 menit 10 menit, tapi untuk mempersiapkan supaya kita ini punya sholat yang sempurna itu perlu bertahun-tahun. Maka di antara latihannya apa? Latihannya itu sebelum sholat tuh kita ini banyak zikrullah. Sebelum sholat tuh banyak zikrullah. Zikrullah dengan istighraq sampai lupa segalanya. Zikir, zikir, zikir siang dan malam, duduk zikir, berdiri zikir, makan zikir, selesai makan zikir, tidur zikir, mau bangun tidur zikir. Terus dilatih orang itu zikir siang dan malam. Maka orang yang senantiasa zikir siang dan malam ini nanti ada harapan sholatnya itu bisa konsen, tawajuh betul dalam sholat. Kemudian latihan yang kedua, orang itu banyak doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini juga akan meningkatkan konsentrasi kita di dalam sholat. Kemudian yang ketiga, orang itu sebelum sholat banyak baca Quran, dengan dirasakan, direnungi bahwa dia ini sedang dinasihati oleh Allah. Kalau baca Quran itu direnungi seperti itu. Pertama kali kita ini kalau baca Quran, perasaannya dibacakan Quran itu oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sedang membacakan Quran dengan perintah Allah. Pertama kali begitu kita. Nanti rasanya kita baca Quran itu jadi lain. Jadi kalau baca Quran, rasakan seperti kita ini dibacain Quran oleh Rasulullah SAW. Terus lama-lama meningkat, kita ini kalau membaca Quran merasa dinasihati langsung oleh Allah. Ini dilatih, sebelum sholat itu dilatih begitu. Nah nanti lama-lama waktu sholat itu kita ini akan naik, mutu sholat kita ini akan naik, ketawazuan kita dalam sholatnya akan meningkat. Kemudian waktu sholat itu pertama kali kita ini merasa bahwa kita ini sholat itu bersama Rasulullah SAW. Kita bayangkan kita ini sholat itu bersama Rasulullah, bersama para sahabat. Ini juga akan meningkatkan mutu sholat kita, kata Imam Ghazali rahimahullah. Perasaan kita ini, walaupun kita ini sholat di Temboro, perasaan kita ini sholat di Masjid Nabawi, di Madinah Al-Munawwarah bersama Rasulullah. Maka nanti ini ruhani kita ini akan meningkat, karena almar'u ma'a man ahabba. Kemudian di antara cara untuk meningkatkan kekhusyuan kita dalam sholat, setiap gerakan-gerakan sholat itu kamu rasakan bahwa ini perintah Allah. Kalau mau takbir itu dirasakan, ini perintah Allah saya untuk takbir. Wa kabbirhu takbira. Kalau mau rukuk direnungi, ini perintah Allah untuk rukuk. Warka'u ma'ar raki'in.
Kalau mau sujud, direnungi bahwa sujud itu perintah Allah. Wasjud waqtarib. Kalau mau baca selawat, renungi bahwa itu perintah Allah. Sallu alaihi wasallimu taslima. Terus begitu. Jadi setiap gerakan tuh kamu rasakan bahwa itu perintah Allah. Ini perintah Allah. Mau wudhu juga begitu. Saya ini diperintah oleh Allah untuk wudhu. Terus wudhu. Berdiri, saya ini diperintahkan oleh Allah untuk berdiri. Ini bagian dari latihan-latihan supaya sholat kita itu meningkat. Bagaimana? Sallu sholatal muwaddi', kata Nabi, sholatlah seperti kamu tuh sholatnya orang pamitan. Seolah-olah kamu tuh sholat ini sholat yang terakhir. Setelah sholat ini, mungkin dalam sholat ini saya akan pindah ke akhirat. Sallu sholatal muwaddi', kata Nabi, sholatlah seperti sholat yang terakhir, pamitan. Setelah sholat ini kita akan meninggalkan dunia. Ini juga akan meningkatkan mutu sholat kita. Jadi kalau kita ini sholat, perasaan nanti habis sholat saya akan pergi sana, habis sholat saya akan ke sawah, ke ladang, akan pulang, akan ini, maka sholat kita tidak akan tawajuh. Ini mungkin sholat saya yang terakhir. Setelah ini saya tidak bisa sholat lagi, saya mungkin sudah mati. Maka saya sholat yang sebaik-baiknya sholat, supaya sholat ini jadi bekal menghadap pada Allah, dapat ridho Allah. Maka sholat kita ini akan meningkat. Kemudian di antara cara untuk meningkatkan mutu sholat kita lagi, kalau sebelum sholat itu kita juga menyadari, mengingat-ingat fadilah-fadilahnya sholat. Sholat 2 rakaat dengan penuh konsentrasi akan menghapus dosa-dosa kita. Fadilah-fadilah sholat ini akan kita renungi, kita ingat-ingat. Maka ini sebagian cara untuk meningkatkan mutu sholat kita. Bagaimana? Katanya Hatim Al-Awsam, kalau kamu mau sholat, rasakan surga di sebelah kanan kamu, neraka di sebelah kiri kamu, Ka'bah di depan kamu, malaikat Mizrail di belakang kamu, Allah melihat kamu. Ini katanya Hatim Al-Awsam. Surga sebelah kanan kamu, neraka sebelah kiri kamu, Sirat ada di bawah telapak kaki kamu, Ka'bah di depan kamu, Israel sudah siap menyambut nyawa kamu di belakang kamu, dan saat itu kamu sedang dipandang oleh Allah. Kalau sholat seperti itu bagaimana kira-kira? Mungkin kamu sholat 1 malam gak terasa kalau sholat seperti itu. Ini kamu mudzakarah ya, apalagi ini dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di mana ini amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Maka kita coba dalam hari-hari ini kita tingkatkan seluruh amalan kita. Terakhir, untuk meningkatkan mutu sholat kita, senantiasa kita doa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sholat yang sebenarnya, sholat yang khusyuk, sholat yang diridhoi oleh Allah. Berapa poin tadi saya cerita tadi? Berapa poin? Berapa? Berapa? 7? 8?
maghrib nanti diamalkan ya. Subhanallah.